Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Syifa Nurjannah dari PBA 7 STHI Dr. KHZ Mutakin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu balaghah. Sejarah telah menyaksikan bahwa bangsa Arab pada saat turunnya Al-Quran telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai oleh bangsa satupun yang ada di dunia ini, baik sebelum dan sesudah, dalam bidang kefasihan bahasa atau balaghah. Mereka juga telah menempuh jalan yang belum pernah ditempuh oleh orang lain dalam kesempurnaan menyampaikan penjelasan, keserasian dalam menyusun kata-kata, serta kelancaran logika. Oleh karena itu, bangsa Arab mencapai taraf yang begitu jauh dalam bahasa dan seni sastra. Karena sebab itulah Al-Quran menantang mereka, padahal mereka memiliki kemampuan bahasa yang tidak bisa dicapai oleh orang lain, seperti kemahiran dalam berpuisi, bersyair, dan prosa. Memberikan penjelasan dalam bentuk sastra yang tidak disampaikan oleh selain mereka. Namun, walaupun begitu, mereka tetap dalam ketidakberdayaan ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Dari sini bisa difahami bahwa setiap perbuatan yang tidak mampu oleh seorang pun, sementara sarana-sarana yang diperlukan secara berlimpah, sedang motivasi yang kuat juga, maka menandakan adanya ketidakmampuan dikerjakannya pekerjaan itu. Dan apabila itu telah terbukti, serta kita tahu bangsa Arab telah ditantang Al-Quran, namun tidak mampu menjawabnya, meskipun mereka sangat ingin melakukannya dan memiliki sarana kuat untuk itu. Maka tahulah kita bahwa tantangan itu merupakan tantangan yang tidak mampu mereka layani. Objek pembahasan ilmu balaghah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penyusunan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Arab, sehingga kalimat itu sesuai dengan objek yang dibicarakan dapat difahami oleh pihak penerima pesan. Ade Jamaluddin mengutip juga dari kitab Al-Balaghatul Wadihah karya Ali Al-Jarim wa Mustafa Amin, yaitu unsur-unsur balaghah adalah kalimat, makna, dan susunan kalimat yang memberikan kekuatan, pengaruh dalam jiwa dan keindahan, juga kejelian dalam memilih kata-kata dan uslub sesuai dengan tempat bicaranya, waktu, tema, kondisi para pendengarnya, dan emosional yang dapat mempengaruhi dan menguasai mereka. Banyak kata yang bagus dipakai di suatu tempat namun tidak tepat dan tidak disenangi di tempat lain. Ilmu balaghah merupakan perangkat alat yang dapat mengantarkan seseorang kepada pengetahuan tentang ijaz Al-Quran. Ilmu balaghah juga merupakan salah satu sarana yang dapat membantu seseorang yang masuk ke dalam Al-Quran, terutama mufasir, dalam memahami kandungan isi Al-Quran dan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, manfaat mempelajari ilmu balaghah. Yang pertama ada menjiwai dan menikmati dalam berbahasa serta memahami dengan mendalam. Yang kedua, membantu orang non-Arab dalam memahami makna dan maksud yang ada di dalam teks. Yang ketiga, membantu pembicara maupun pendengar dalam membedakan antara hakikat dengan majaz. Yang keempat, menggunakan bahasa Arab klasik dan menyingkap rahasia-rahasia kalam. Yang kelima, memberi pelajar parameter sehingga dia dapat membedakan makna satu kata dengan kata yang lainnya. Yang keenam, membuat pelajar senang dalam membaca dan meniru uslub-uslub Arab. Dan yang terakhir, membantu memahami ayat dan hadis. Fungsi mempelajari ilmu balaghah itu ada
5. Yang pertama, fungsi ilmu sorof yaitu memahami kerangka lafaz beserta turunan-turunannya. Yang kedua, fungsi ilmu nahwu memahami i'rab lafaz dan baris akhirnya. Yang ketiga, fungsi ilmu ma'ani membantu pembicara dalam penyampaian makna dengan cara benar ke dalam jiwa pendengar. Yang keempat, fungsi dalam ilmu bayan menjadikan pembicaraan jelas sesuai makna yang dimaksud. Yang terakhir yaitu fungsi ilmu badi membantu memperbagus bicara dan ucapan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.